Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faslun furudut tayammum khamsatun. Perkara tentang apa yang diwajibkan atas tayammum itu ada 5. Furudut tayammum, fardu-fardunya tayammum itu ada 5. Al-ma'na al-awwal naqlul turab, yang pertama memindahkan daripada debu. Saya baca semua, nanti kemudian saya terangkan satu persatu. Dan yang kedua as-sani an-niyah, yang kedua adalah niat. Wasalis mashul wajhi, yang ketiga membasuh wajah. Warabi', yang keempat mashul yadain ilal mirfaqain, membasuh kedua tangan hingga siku-siku. Al-khamis at-tertib bainal mashatain, yang kelima tertib dalam dua basuhan. Ya, jadi mulai dari wajah kemudian tangan. Jadi kalau tayammum itu cuma wajah dan tangan. Jadi harus tertib, tidak boleh tangan dulu baru wajah. Jadi harusnya wajah dulu baru tangan. Rukun yang pertama al-awwalu tahwilun turab min ardin aw nahwiha ilal adwil mamsuh, yaitu memindahkan debu dari tanah atau lainnya ke anggota badan. Maksudnya ya, dan begini, ada debu, bukan debu yang dipindah, ada debu kita tepuk-tepukkan, itu dipindah ke wajah maksudnya, bukan debu yang sudah ada di wajah. Umpamanya kita ini habis kerja terus debunya ke wajah kita banyak atau ke anggota tubuh kita banyak ya, terus diambil untuk kita tayammum, itu maksudnya. Jadi tidak boleh kalau kayak gitu. Jadi memindahkan debu, yaitu maksudnya debu yang ada di tanah tadi, debu yang suci tadi, kita ambil lalu kita tepukkan di wajah, tepukkan kemudian usap di wajah, itu maksudnya ya. At-tsani an-niyah. Min furudit tayammum niyatun istibahati ma yaftakiru ila tayammum kas-salati wa mashul mushaf. Jadi kita ini harus berniat ya, niat untuk melakukan tayammum. Bagaimana niatnya? Niatnya mulai kita mengambil debu ya, mulai kita ngambil debu. Nawaitu tayammumi listibahati shalah, mulai dari itu sampai ke usapan wajah. Jadi niatnya mulai dari pertama sampai ke usapan wajah. Dan kita tayammum, niatnya kita tayammum untuk listibahati shalah. Kalau kita niatnya tayammum limashil mushaf, untuk memegang Al-Quran, kita cukup memegang Al-Quran, tapi sholat kita tidak boleh karena niatnya untuk memegang Al-Quran tayammumnya ya. Jadi kalau tayammum ini adalah toharoh yang ringan, toharoh yang apa istilahnya cadangan ya. Kalau tidak ada air atau kita sakit, kita boleh toharoh, tapi toharoh yang paling utama adalah air. Maka dari itu kalau kita toharoh, maka toharoh yang wajib listibahati sholat, agar kita diperbolehkan untuk sholat. Kalau sudah sholat, jadi apa-apa yang membatalkan sholat juga membatalkan tayammum. Kalau kita niatnya listibahati limashil mushaf, untuk memegang mushaf atau membaca Al-Quran, maka kita cukup membaca Al-Quran, tidak boleh sholat. Jadi harus niat dengan mulai dari mengambil debu tadi sampai
ke membasuh wajah tadi. Kemudian yang ketiga, mashul wajhi, membasuh wajah. Iya, membasuh wajah. Istibahati bitayammumi fardhu sholati wa nafliha wa ghairiha min mashu mushaf wa nahwiha aw istibahati sholah aw tawaf aw sholatil janazah istibaha bihi ma'ada fardhu sholatil ainiyah. Jadi kita boleh bertayamum dengan niat istibahati sholah tadi ya, dan lainnya dari pekerjaan. Kita boleh melakukan sholat fardu dan juga sunnah-sunnah selainnya ya, seperti memegang Al-Quran, memegang mengaji. Jadi dari satu niat, asalkan niatnya untuk sholat, maka kita diperbolehkan. Dan yang ketiga, membasuh wajah. Membasuh wajah di sini yaitu mengusap wajah ya. Jadi seperti orang wudu, mulai dari tumbuhnya rambut sampai ke dagu. Jadi mulai tumbuhnya rambut sampai ke dagu. Jadi seperti apa debunya? Maka kenapa harus ditepuk? Untuk supaya tidak mengotori wajah kita. Jadi debu yang diambil ditepukkan dulu, kemudian diusapkan. Waqad arafta hadduhu bil wudu. Kita semua sudah tahu batasan-batasannya saat kita wudu. Jadi sama kayak kita wudu. Wala yujibu isalu turab ila manabiti sya'ri wa in khaffa. Nah, akan tetapi perbedaannya antara orang yang berwudu dengan memakai air dengan orang yang bertayamum di sini, yaitu perbedaannya dengan wala yajibu isalu turab ila manabiti sya'ri wa in khaffa. Jadi kita harus menyampaikan debu tadi sampai ke tempat rambut ini yang tumbuh ya. Akan tetapi rambutnya harus kering ya. Rambutnya harus kering. Dan kita di sini juga ya sekalian sama sunnahnya ya, sunnahnya saat kita melakukan tayamum. Jadi ketika mengambil debu disunnahkan untuk merenggangkan sedikit kedua telapak tangan. Jadi jangan begini ya, jadi agak renggang ini ya tangannya ya. Sunnah ya, sunnah. Tidak seperti itu tidak apa-apa. Meringankan debu yang diambilnya dengan cara setelah menepuk kedua tangan di atas tanah untuk mengambil debu, maka kita tepukkan kedua sisi. Jadi gini ya, ditepukkan air amuda tadi. Jadi seperti cabut cincin, segala sesuatu yang menghalangi itu juga ya, yang menghalangi saat kita tayamum sama kayak kita wudu. Jadi kalau ada cincin, itu cincinnya dilepas dulu ya. Cincinnya harus dilepas dulu. Ada sebagian pendapat yang mengatakan tidak usah sampai ke tubuhnya rambut, dikhawatirkan ada keringat. Kan memang di kepala ini sering ada keringat kan. Jadi ada yang mengatakan makruh untuk melakukan hal itu. Dan yang keempat tadi adalah mengusap kedua tangan dengan debu. Jadi ada yang bilang kalau tayamum itu kan harus setelah mengambil debu kemudian ditepukkan terus begini ya. Itu cara yang dianjurkan. Tapi kita mau
begini, tidak apa-apa. Jadi ada yang sampai begini, terus gini ya, begini, tidak apa-apa. Gini biasanya nih, gini, nah gini kan, terus yang ini, gini. Itu hanya cara yang dianjurkan. Sebagian ulama menganjurkan seperti itu. Tapi dengan tayamum biasa, kita mengusap tangan begini dengan debu, itu tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Jadi tidak harus seperti itu. Nanti akhirnya ribet, bingung, batal yang yang kita lakukan akhirnya batal. Kenapa? Karena terlalu ribet caranya bertayamum. Tayamum itu hanya untuk menggantikan supaya kita bisa melakukan sholat, dan tayamum ini adalah toharoh yang paling ringan, ya, toharoh yang paling ringan. Dan yang kelima, tertib dalam melaksanakan rukun-rukun tayamum. Jadi itu tadi, tidak boleh dibolak-balik, wajah dulu baru tangan, tidak boleh tangan pas wajah, tidak boleh. Jadi memang harus tertib, sama kayak wudhu dan tertib. Jadi cara yang seperti kita ketahui itu memang itu cara yang dianjurkan. Tetapi walaupun kita mau pakai biasa, nggak pakai seperti tadi yang saya contohkan itu juga sah. Ya. Faslun mubtilat tayammum salasah. Perkara lain yaitu tentang yang membatalkan tayamum itu ada 3. Kalau rukunnya tayamum ada 5. Ya, tadi rukunnya tayamum ada 5. Yang pertama memindahkan debu, yang kedua niat, yang ketiga membasuh wajah, yang keempat membasuh kedua tangan, yang kelima tertib dalam mengusap, bukan membasuh ya, mengusap. Kemudian kita lanjut di mubtilatul tayammum. Jadi tentang ilmu tayammum ini bukan hal yang wajib kita ketahui, tapi kita perlu tahu. Ya, karena suatu saat kita sakit, tidak bisa untuk menggunakan air, walaupun ada air, tapi tidak bisa untuk menggunakan air. Tadi kan kemarin sudah dijelaskan, sesuatu yang kalau kita kena air bisa menjadikan penyakit itu tambah parah, bahkan sampai mematikan. Jadi itu diharapkan kita untuk memakai air, maka kita diajarkan untuk bertayamum. Jadi perkara tayamum ini bukan sesuatu yang wajib, tapi penting untuk kita ketahui. Mubtilat tayamum, yang membatalkan tayamum ada 3. Ma'abtalal wudu, apa-apa yang membatalkan wudu. Yang pertama, ya. Yang pertama, apa-apa yang membatalkan wudu. Apa aja yang membatalkan wudu? Tentu apa-apa yang keluar dari kedua jalan, kencing, buang air besar, terus menyentuh selain jenis bukan mahram kita, ya, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan, banyak. Pokoknya apa-apa yang membatalkan wudu juga membatalkan tayamum. Hadain tayammum 'anil hadasil asghar, itu kalau kita bertayamum untuk hadas kecil. Tayamum kan bisa dengan untuk menghilangkan hadas kecil, juga bisa untuk menghilangkan hadas besar. Jadi kalau umpamanya junub, tidak ada air, ya, berhubungan suami istri, tidak ada air, maka apakah bertayamumnya itu bagaimana? Apakah tayamumnya gulung-gulung di debu? Tidak, ya. Tetap tayamumnya itu dengan 5 tadi, memindahkan, ya, niat, mengusap daripada wajah, mengusap kedua tangan, dan tertib. Tetap seperti itu, walaupun junub, walaupun lagi
junub. Dan niatnya bagaimana? Iya. Jadi niatnya bukan untuk menghilangkan hadas kecil, akan tetapi untuk menghilangkan hadas besar. Jadi kalau kita niatnya di dalam bertayamum untuk wudu, maka yang membatalkan dari tayamum apa-apa yang membatalkan wudu. Fa'in tayammam 'anil akbar, akan tetapi jika kita bertayamum untuk hadas besar, lam yabtul tayammumu bi husuli syai'in minha binisbatin ilaiha. Jadi umpamanya kita tayamum untuk hadas besar, terus habis itu kita kentut, batal apa enggak tayamumnya? Tidak. Kalau niatnya untuk mengangkat hadas besar. Wa yabtulu binisbatin ilal asghar fa yahrumu 'alaiha ma yahrumu bil hadatsil asghar faqat. Maka diharamkan untuknya dengan apa-apa yang diharamkan saat punya hadas kecil. Waruddatu al-murakkib al-islam haqiqatun aw hukman, yaitu murtad. Yang pertama, apa-apa yang membatalkan wudu juga membatalkan tayamum. Yang kedua, murtad, keluar dari agama Islam. Guyon-guyon sama temannya terus sampai mengeluarkan kata-kata yang itu kata-katanya itu seperti melecehkan daripada Rasulullah SAW atau melecehkan agama Islam. Itu dia sudah keluar dari agama Islam, maka dia bersyahadat, kemudian dia melakukan tayamum. Jadi tayamumnya yang pertama, kemudian dia guyon-guyon sampai mengucapkan sesuatu yang membuat dia murtad, maka batal tayamumnya. Ya, baik itu secara yang benar hakikat, seperti sampai menyebutkan Allah atau melecehkan Rasulullah, tidak percaya dengan adanya Rasulullah, tidak percaya kepada Al-Quran. Al-Hukman, sehukman ini yaitu tadi kemarinnya saya ceritakan seperti orang yang merasa dia itu sembuh karena dokter, ya. Nah itu secara hukman, murtad secara hukum. Bi ansodran mimman yasuhu talaquhu aw hukman ka ansodran min sabiyin wa inna tudhilu ruddah at-tayammum. Jadi orang yang murtad batal tayamumnya. Itu yang kedua. Wa tawahhumul ma' in tayammama li faqdihi. Dia itu menyangka ada air. Jadi saat dia tayamum karena tidak ada air, ya kan, tayamum ini kalau tidak ada air karena sakit kan tayamum, ya. Ini saat tayamum di waktu tidak ada air, tapi dia meyakini bahwasannya ada air. Sholat, ya, kita sholat kemudian kayak kedengaran bunyinya air, bunyinya air, maka batal tayamum. Atau di zamannya Rasulullah itu yang dijadikan patokan itu kalau ada binatang ternak di situ, ada burung yang di atas, berarti di situ ada air. Karena setiap ada air pasti ada kehidupan. Ya. Inna minal ma'i hayat. Sesungguhnya apa-apa dari air itu akan hidup. Jadi sesuatu yang membuat kehidupan itu adalah air. Jadi menyangka di situ pasti ada air. Jadi cari dulu air. Kalau memang di situ tidak ada air, yang sebagaimana yang kita jelaskan kemarin 150 meter karena kiri, depan, belakang. Kalau di situ memang yakin tidak ada air, maka tayamumnya tidak batal.